Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Kesempatan kali ini ya kita akan bahas yaitu ciri-ciri saham yang akan melanjutkan kenaikannya. Namun sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita masuk dulu ke bahasan dari ISG dulu ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke bahasan ISG dulu. Oke, ini adalah kondisi dari ISG ya. Dimana ISG kondisinya juga bagus banget ya. Jadi sebenarnya ada kaitan juga dengan yang akan saya bahas ini. Intinya sama, tapi nanti akan saya bahas tersendiri. Untuk ISG sendiri kondisinya bagus banget karena dalam tren kenaikannya ISG ya. Dari swing low di sini ya, kemudian ke swing high-nya di sini. Dalam tren kenaikannya ini ISG-nya mengalami koreksi ya, retracement. Di mana retracementnya hanya di support kedua dan support pertama dan kedua. Support pertama di 7.222 dan support keduanya di sekitar 7.110. Ini hebatnya Fibonacci. Kita tarik dari tren dari awal tarikan ini di swing low ke swing high, kita menemukan support-supportnya ya. Ini support pertama, ini support kedua. Pergerakan suatu pergerakan kalau terkoreksinya hanya sampai di support kedua, itu peluang untuk lanjut naik ini adalah besar. Ini terjadi di ISG. Dan kebetulan memang dalam 3 hari ini mover dari ISG ini kuat sekali, didorong oleh saham-saham yang memang sebelumnya menjadi mover ya. The real movernya udah kembali lagi sehingga pergerakan ISG-nya ringan. Kalau mau ngelihat pergerakan saham yang sebenarnya, itu yang dilihat adalah mover ya. Mover atau indeks utama atau penggerak utama dari market. Di mana penggerak utamanya ini adalah saham perbankan. Ya, ini ISG-nya memang ketika naik ini didorong oleh penggerak utamanya yang biasanya secara umum bertahun-tahun menjadi penggerak utamanya ya itu saham-saham perbankan. Oke, kita lihat dulu movernya ya. Tadi udah sekilas saya bahas. Dalam 3 hari ini BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI berlomba-lomba untuk tembus all time high ya. Tak lain dan tak bukan adalah karena laporan keuangannya yang bagus. Terkait hal itu sudah saya bahas sebelumnya ya. Laporan keuangan bagus, saham-saham ini rebound. Saya udah bahas di video sebelumnya. Jadi Big Four Banking ini laporan keuangannya pada bagus semuanya, yang didukung memang inflasi Amerika terkendali. Dimungkinkan the Fed rate akan tetap ya. Kemudian juga BI rate juga tetap sekitar 6 ya. Dimungkinkan juga tetap seperti itu. Nah, untuk mover hari ini teman-teman bisa ngelihat closingnya untuk perbankan memang pada turun ya. Ada BCA, BRI, BCA turun, kemudian BMRI tetap. BBNI kayaknya hari ini sentuh all time high ya. Terus yang hari ini bergerak itu ada dari consumer yaitu ICBP. Kemudian ada Breeze yang masih lanjut naik luar biasa ini walaupun belum all time high, tapi memang dari kemarin-kemarin Breeze saya bahas memang mover banget ya pergerakannya. Kemudian BRPT yang hari ini juga sudah mulai mengalami penguatan. Baik, kita lihat sekilas untuk regional, teman-teman. Kondisi regional memang overall masih pada tinggi semua, namun hari ini untuk kemarin untuk Amerika mix ya. Asianya masih dalam turunnya memang, dan untuk Eropanya juga masih mix. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Kita tengok dulu untuk kondisi harga komoditas teman-teman seperti ini adalah untuk crude oil. Konsolidasi setelah naik kemarin ya di sekitar resistan 7077. Kemudian untuk Brent juga sekitar resistannya 82 sekian. Untuk natural gasnya masih turun, untuk batubara masih turun ya. Kemudian untuk emas ini masih di sekitar 2033 per troy ounce. Palm oil mengalami koreksi, dan untuk timah retracement atau koreksi. Nikel pun demikian ya. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan masuk ke
bahasan terkait saham. Baik, bahasan kali ini adalah update aja karena hari ini memang secara umum kalau kita lihat ini kondisi sektornya ya, banyak yang hijau ya teman-teman. Banyak yang hijau, tapi kalau kita buka satu-satu itu ketemunya ya sahamnya itu-itu aja. Ya, ini satu ketemunya itu-itu aja. Nanti akan kita bahas deh. Oke, baik, yang pertama, ini langsung ke bahasan terkait judul ya teman-teman. Ini adalah ciri-ciri saham yang akan lanjut naik. Dimana dalam mendeteksi cirinya ini saya menggunakan Fibonacci, simple aja ya. Saya menggunakan Fibonacci. Ini sebenarnya kita lihat ada di beberapa saham. Ya, ada di beberapa saham. Jadi akan saya contohkan langsung praktek saja. Ciri-ciri saham yang akan lanjut naik sebenarnya kalau teman-teman yang ngikutin channel saya tentu udah tahu karena memang sudah sering banget saya bahas. Yang pertama kita akan cek dulu ke saham BBNI ya karena contohnya yang tepat adalah di situ. Oke, yang pertama adalah BBNI dulu ya teman-teman. Jadi pertama kita lihat dulu, kita tentukan dulu dalam membaca tren suatu saham kita bisa menggunakan tren panjang, ini juga bisa sebenarnya, tapi ini nanti akan terlalu panjang. Yang pertama untuk BBNI di weekly-nya boleh kita gunakan weekly. Ini jelas sekali weekly-nya adalah ngetren ya. Oke, di sini boleh. Kemudian di sini juga boleh. Oke, nah di sini juga terjaga. Oke, yang ini saya hapus yang bawah. Dari tren ini aja kita udah tahu bahwa dalam kenaikan BBNI ini dari Juli 2021, dia terjaga tidak turun lebih rendah dari titik itu. Jadi boleh kita gunakan untuk titik ini ya, untuk titik awal ini sebagai tarikan. Jadi ini dalam tren kenaikannya si BBNI ini teman-teman, yang kita ambil dari sini ya sampai sini. Di mana saham yang naik kita ambil trennya itu dari bawah, betul ya. Jadi ketika terjadi breakdown trend itu artinya dia penembusan tren sehingga trennya patah gitu. Swing low, swing high yang kita ambil hanya dari sini ya. Kita akan ambil dari swing low ke swing high kita ambil titiknya. Oke, seperti ini, bahwa memang koreksinya dari si BBNI ini masih sangat terbatas. Kalau kita ambil nih koreksinya masih sangat terbatas ya di sekitar 0-38 retracement. Ini kalau kita menggunakan weekly boleh, tren tidak putus. Tapi di sini lebih mudah, saya akan potong hanya di klaster terkecil dari atau klaster tertentu yang enggak semuanya saya ambil. Ini hanya dari tren ini aja ya teman-teman, bisa perhatikan. Oke, saya ganti di sini bahwa dalam kenaikan Bank BNI ini dalam area ini saja teman-teman ya. Dalam area ini saja, di mana saya menarik swing low atau awalan dari tarikan Fibo di sini, ya swing low. Kemudian untuk swing high-nya saya ambil dari sini, dan kemudian saya cari kenaikannya. Nah, dalam kenaikannya dari BBN ini teman-teman, dari swing low di sini ke swing high di sini, kenaikannya adalah ini. Dalam kenaikannya ini dia mengalami koreksi di mana koreksinya support pertama hanya sampai di support kedua. Jadi satu saham yang koreksinya hanya support pertama dan hanya sampai di support kedua dan mantul ke atas. Ini sering banget saya sampaikan bahwa ketika dia mantul dari 38 retracement terjaga tidak turun di bawah itu, biasanya dia akan lanjut. Dan ini terjadi di BBNI ya. Jadi salah satu cirinya yang pertama, biasanya di weekly-nya dia trennya bagus ya. Kemudian setelah itu di daily-nya juga trennya nggak putus. Jadi pergerakan naiknya itu trennya nggak putus. Terus koreksinya wajar ya kalau suatu saham ada koreksi. Koreksinya itu hanya sampai di support pertama kedua. Nggak boleh lebih. Karena kalau lebih dari itu sudah terbuka peluang untuk sampai ke 61,8 retracement. Ini terjadi di BBNI. Kita cek confirm dulu ke sininya.
Di mana hari ini BBNI tembus new high ya. Dari sini kita bisa ngelihat BBNI hari ini tembus new high dengan dorongan volume asing net buy yang luar biasa dan juga volume yang besar juga. Nah, kita bisa konfirmkan dengan kondisinya. Asingnya hari ini masuknya luar biasa. Langsung kita cekkan di sini BBNI. Di sini terlihat memang sebenarnya tidak begitu dominan ya. Bahkan ini malah 52 sell. 52 sell at bid, 48 buy at offer. Jadi sebenarnya ini pada jualan ya, wajar ketika satu saham ketemu new high itu memang kadang orang jualan. Tetapi kalau kita lihat asingnya yang tebel banget tadi, itu di sini ternyata RX, AKJ, UBK, di mana ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini asing the real gitu, asing-asing yang nyata gitu. Ini contoh di BBNI. Baik, kita lihat dulu untuk contoh yang lain. Yang kedua di BBRI. Berlakukah seperti itu juga? BBRI, overall sebenarnya ini barang kalau dari analisa ini ya, dia terjadi breakdown dari 38 retracement sehingga sebenarnya terbuka peluang sampai 61. Tapi sepertinya karena ini juga berbarengan dengan rilisnya laporan keuangan perbankan yang pada bagus-bagusnya, maka orang nggak peduli. Mau ngebreak saya sikat gitu. Dan ini memang sudah menjadi ciri khas saham-saham bagus ya teman-teman. Saham-saham bagus itu ketika koreksi itu justru orang berebutan untuk masuk ya. Di sini rebound dari 38 retracement langsung ngegas naik lagi. Sayangnya untuk BBRI yang mana hari ini rilis laporan keuangan menyisakan, kalau kemarin pas turun menyisakan gap di sini udah ketutup. Nah besok ada gap lagi. Jadi ini mungkin bisa teman-teman perhatikan. Kemungkinan dia akan turun lagi dengan support di sekitar 56-50 untuk BBRI. Kita lihat hari ini naik dengan volume dan asingnya adalah paling besar sejak tanggal 5 Januari ya. Besar banget akhirnya asingnya yang masuk hari ini. Kita lihat dulu intraday-nya dari BBRI. Oke, ini BBRI sangat atau lebih dominan gitu loh. 57% buy at offer di sekitar sesi 2 di gas. Dan teman-teman lihat asing yang masuk AK, BK, ZP, KZ, AI. Ini asing yang net buy. Oke, ini mantap sekali teman-teman. Baik, kemudian perbankan juga, karena memang perbankan lagi bagus-bagusnya teman-teman. BMRI ini juga sama hitungannya, sama ya. Jadi dalam klaster yang saya analisa ya, jadi dalam menganalisa itu saya selalu menggunakan klaster terkecil untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Ini klasternya yang terkecil dari BMRI itu ini. Klasternya ini yang saya ambil. Nah dalam pergerakan naiknya dia sama koreksinya itu sedikit di bawah 38 retracement. Namun karena berbarengan dengan rilis laporan keuangan perbankan yang bagus, akhirnya dia juga naik. Dan kemarin tembus new high. Hari ini hampir dites lagi. Ini sebenarnya satu pattern pergerakan untuk perbankan ya. BMRI hari ini naik dengan volume. Asingnya juga 3 hari ini tebel ya. Oke, kemudian di sini kita cek BMRI. Nah, seperti ini teman-teman, ini juga masih cukup imbang sebenarnya, 45 dan 55. 55 sell at bid. Asingnya BK ya. Tapi ada yang jualan juga, ada RKZ, ZP asing ya. Ini di sesi 2, jelang sesi 2 sudah mulai banyak yang jualan. Kemudian coba kita cek banking juga, BBCA ya. Ini juga sama teman-teman. Patternnya juga sama. Jadi dalam tren naiknya terjaga hanya koreksi sampai 38 retracement, which is ini bagus banget karena peluang untuk naik lagi terbuka dan ini sudah beberapa hari ini naik. Namun sayang rilis closingnya dia turun ya teman-teman. Closingnya dia turun. Saya belum cek apakah sudah rilis laporan keuangan, tapi asingnya ini masih masuk terus. Ya, ini apakah sudah rilis laporan keuangan? Saya belum. Ini kayaknya udah keluar nih teman-teman. Nah ini sudah rilis laporan keuangan juga ya. Saya sendiri nggak punya ya, karena kemarin mau nyikat BBNI, ragu-ragu, malah besoknya lari sudah nggak terkejar ya. Dari 5375 sampai 58 sekian hari ini. Lumayan banget sebenarnya ya, bisa all in. Kalau saham seperti itu berani all in, tapi ya nggak apa-apa karena sedang ada di saham yang lain juga.
Baik, kemudian Breeze kita cek teman-teman. Breeze ini kita gunain weekly-nya aja udah jelas ya. Nah, ini untuk Breeze roadmap-nya dia masih ke 2566 ya. Ini adalah merupakan 50 retracement dari tren besarnya ya untuk Breeze. Udah sering banget ini saya bahas. Jadi jangan bilang ini dibahas dari baru-baru aja dibahas, enggak. Ini sudah cukup sering saya bahas. Sayangnya ini lambat saya internet saya. Oke, masih belum loading juga. Oke, saya ini udah asingnya masuk tebel banget dari ini teman-teman. Jadi Breeze, sekali lagi Breeze. Tolong diperhatikan ya. Sekarang dia masuk apa sih? LQ45 juga. Oke. Kemudian kita lihat intraday-nya dari saham Breeze. Oke, ini bagus banget teman-teman. Dari kemarin masih dominan, asingnya juga dominan. Asingnya ada KZ, BK, BQ, AK. Ya, 68%. Dari kemarin dominan banget. Asingnya masuk, didorong ketika naik, didorong dengan volume. Kemudian bid over-nya bagus, buy at over atau ajar kanan. Dan kemudian asingnya juga bagus dan juga dominasi buyer-nya juga mantap ya di Breeze. Nah, selebihnya sepertinya nggak ada saham-saham yang bagus ya, tapi nggak apa-apa, akan saya coba isikan dulu. Yang pertama Excel, yang mana Excel ini kan sebenarnya beberapa hari yang lalu ini naik ya. Beberapa hari yang lalu sebenarnya ini naik. Cuman koreksi wajar, dan ini juga kalau kita lihat hanya dari tren ini saja, itu koreksinya masuk kriteria ini. Ciri-ciri dia akan lanjut naik ya, sepanjang dia terjaga tidak turun di bawah 38 retracement. Jadi peluangnya untuk retest resistannya terbuka lebar lagi untuk Excel ya. Oke, kita lihat dulu Excel hari ini asingnya mulai masuk lagi. Oke, dan kemudian nah ini agak ganggu. Volumenya masih biasa aja ya teman-teman. Mungkin kalah pamor dengan pergerakan saham-saham perbankan ya. Excel hari ini juga masih oke dominasinya ya. Asingnya masuk kan tadi, asingnya AKBK ada 64% yang ajar kanan di sini. Kemudian MTEL sepertinya ini masuk ke indeks terbaru ya teman-teman. MTEL jadi saya bahas juga. Oke, MTEL ini ada percobaan naik teman-teman, resistan yang hari ini bisa dilewati 673. Namun besok masih ada 685 ya, kemudian 690, 50 retracement-nya 705. Sepertinya pergerakannya ini masih cost to cost ya, dari support ke resist, support ke resist, support ke resist, seperti itu dari dulu. MTEL kita lihat naik dengan volume cukup besar. Hari ini asingnya masuk ya untuk MTEL. Kita cek intraday-nya dulu dari MTEL. Oke, dominasinya oke ya, 60%, buy at over cukup dominan, hijaunya ada di atas. Baik, kemudian saham yang akhirnya juga bisa breakout teman-temannya. JSMR kita cek. Nah, hari ini JSMR bisa breakout akhirnya ya. Namun closingnya masih belum percaya diri, turun ke 5.000 ya. Ini kita cek dulu apakah all time high. Belum all time high ya. Ini belum all time high. Sebelumnya pernah lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat resistan bisa di 5220, kemudian 5530. Untuk jasa marga kita cek dulu jasa marga. Sayangnya masih jualan teman-teman. Volume hari ini kenceng naiknya. Kenceng naik tapi kondisinya adalah asingnya jualan untuk JSMR. Kita cek dulu. Ya ini masih asingnya masih jualan, yang jualan ini KZ ya. Oke, ini masih imbang aja sih 47 versus 53. Baik, mungkin kita cek dulu ya teman-teman. Berikutnya ada beberapa saham tapi sepertinya hasilnya nggak begitu bagus. Coba nggak apa-apa kita cek dulu. Ada ADMR ya, kita cek dulu. Ya, ADMR sedang testing resistan ya. Dia sedang testing resistan. Kita tunggu kenaikan dengan volume. Memang volumenya belum keluar, asingnya juga masih belum ini. Kemudian sekilas update untuk AMMN ya. Ini barang masih rentang-rentang gerak
sempit ya, resisten ada sekitar 7657 untuk AMMN. Oke, kita cek dulu hasilnya masih keluar hari ini, konsolidasi dengan volume kecil. Baik, kita cek dulu untuk buy at offer-nya dari kedua saham tadi ya, yaitu ADMR. Oke, seperti ini ADMR di sesi 2 yang hajar kanan mulai dominan sebenarnya 54%. ADMR, kemudian AMMN ini juga sama sebenarnya, dari awal cukup dominan ya. Ada 54% yang hajar kanan teman-teman. Baik, kemudian kita cek Pegas teman-teman. Sekilas saja ini saham sedang mencoba untuk testing resistan ya. Resistan 1173 untuk Pegas, 1173. Hari ini hasilnya besar dan kenaikannya ini didorong dengan volume ya. Untuk Pegas kenaikannya didorong dengan volume. Dominan nih teman-teman, di sekitar sesi 2 mulai digas untuk hajar kanannya. Ada AK, JUYP, JXA ya yang beli. Dominasi yang hajar kanan 65% teman-teman, besar ini. Kemudian kita cek dulu untuk Akra teman-teman. Kita cek dulu untuk Akra. Kenapa dibahas Pak? Akra ini mengalami suatu retracement ya. Ini retracement dan ini akan saya tarik trennya. Trennya tidak putus ya. Nah, ini trennya Akra tidak putus, akan saya bikinkan trend channel. Trennya tidak putus, baru dari swing low. Dari swing low sini ke swing high, akan saya ambil Fibo-nya untuk mencari koreksinya dia. Nah, ini mungkin akan memenuhi kondisi ini, ciri-ciri saham yang akan lanjut. Dengan catatan koreksinya jangan lebih dari 1560 ya. 38,2 retracement. Ini contohnya nanti bisa digunakan Akra. Tidak boleh lebih dari 38,2 retracement. Jadi boleh selama dia naik ini koreksinya sampai sini ya. Atau sampai sini. Ini masih masuk ciri-ciri saham yang bisa mungkin akan lanjut naik ya. Akra, kita cek dulu kondisinya, volume cukup oke terbentuk. Sayangnya untuk asingnya masih keluar terus. Namun memang ini bukan merupakan jaminan bahwa tidak bisa naik, karena kalau yang beli lokalan kuat juga ini. Tapi ini dari sini kelihatan dia masih jualan ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Hari ini ada yang bergerak juga, kita akan cek, yaitu ICBP ya. Oke, ini gimana pergerakannya, kita cek dulu. Oke, ini memang masih dalam track pergerakannya. Oke, kita coba akan deteksi dulu. Ini ada satu trend channel, sudah lama saya bikin dan dia memang sempat keluar dari trend channel itu, namun kembali lagi. Oke, kita lihat ukur. Nah, ternyata ini ICBP ini dalam weekly-nya juga memenuhi ciri-ciri saham yang akan lanjut naik teman-teman. Dia memenuhi ciri-ciri saham yang akan lanjut naik, yaitu apa? Dari swing low awal naik sampai akhir naik ya, terkoreksi. Dan koreksinya hanya di support pertama dan support kedua ini ya. Koreksinya hanya di support pertama dan support kedua di 38 retracement dan lanjut naik. Jadi potensi upside-nya terbuka. Dan memang sudah terbukti ya, ketika dia rebound dari sini 10.000 sudah kembali lagi ke situ. Ini weekly memang nggak cepat, tapi setidaknya syarat tadi terpenuhi ya kenaikannya. Oke, kita lihat dulu ICBP. Oke, hari ini untuk ICBP data masih loading. Ini sepertinya lambat yang OLT ini teman-teman ya, karena OLT satunya cepat. Nah, ini sayangnya hasilnya masih keluar ya. Naik dengan volume tapi hasilnya justru keluar ya. Nah, kita ke OLT lainnya yang ini lebih cepat ya. Kita lihat ini adalah ICBP. Nah, langsung kan. Di sini kan hasilnya keluar tadi. Siapa yang keluar? ZP ya. 53% buy at offer, tidak terlalu dominan ya. Baik, sekilas kita intip dulu ICI. Astra Internasional, karena ini saham besar, turun juga dalam ini.
Oke, ini kemarin sudah ada perlawanan tapi hari ini belum dilanjutkan. Apakah karena resistan volume? Kita lihat beberapa hari ke depan Astra International hari ini asingnya setidaknya mulai icip-icip, mulai masuk ya. Kemarin volume mulai cukup besar tapi sayang hari ini masih belum dilanjutkan dengan kenaikan volume. Kita cek Astra International masih jualan ya. Masih ada jualannya 52%, nggak begitu dominan ya. Asingnya mulai masuk, yang masuk tadi YU, RX, ZP salah satu dari ini karena BK, AK, JP asing juga masih jualan ya. Baik, kita cek sekilas gajah tunggal apakah sudah oke ya hari ini pergerakannya. Oh, dia sebenarnya hari ini bergerak ya teman-teman, namun sayang balik arah. Nah, kalau kita lihat teman-teman, gajah tunggal ya dalam tren besar. Kita lihat gajah tunggal dalam tren besar ya. Yaitu ini, dalam tren ini. Di sini juga terpenuhi hukum yang ini tadi ya. Ciri-ciri saham ini sebenarnya lanjut naik, tapi memang trennya lama ya. Bahwa dalam tren kenaikannya koreksinya hanya terbatas sampai 38 retracement dan dia mulai rebound dari situ. Namun ini yang masih harus diperhatikan, jangan sampai dia turun di bawah 1050 ya. Untuk gajah tunggal asingnya hari ini beberapa hari ini masih jualan ya untuk gajah tunggal. GCTL masih belum dominan, belum ada yang dominan. Yang jualan AKKK asing. Baik, sekilas update dulu ya beberapa saham, bolehlah. Nah, karena kemarin saya bahas juga ini Raja, di mana kemarin naik, hari ini lanjut naik, tapi masih belum jelas, ada ketemu resistan ya. Ada ketemu resistan. Nah, ini resistannya di 1420. Sebenarnya dia ada peluang terkoreksi target di sini. 61,8 retracement karena dia break dari 38 lagi ya teman-teman. Oke, untuk Raja itu kita tengok dulu di sini, asingnya 2 hari ini masuk. Volumenya masih biasa aja untuk Raja. Kita tengok di sini. Raja masih tidak terlalu dominan teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Jadi tadi saya bahas ciri-ciri saham yang akan lanjut naik itu dengan menggunakan Fibonacci. Dengan menggunakan Fibonacci, di mana untuk Fibonacci ini sudah saya bahas ya teman-teman. Sudah saya bahas secara detail di video tersendiri ya. Intinya ya ketika suatu saham naik ya. Ketika suatu saham naik, ketika dia terkoreksi, teman-teman langsung mencari supportnya ya. Dengan menggunakan Fibonacci swing low to swing high, ditarik ketemu support pertama ya. Support kedua. Kalau jebol dari support kedua, ada support ketiga 50 retracement, ada support keempat 61, ada support berikutnya 78. Di mana koreksi yang kecil itu hanya boleh sampai di 38 retracement. Jadi koreksinya hanya di sini atau di sini, cukup di situ baru kemudian lanjut. Kalau koreksinya hanya cukup di situ, peluang untuk lanjut itu besar. Tapi kalau koreksinya sampai di 38 di bawah ini, terbuka peluang sampai 61 ya. Seperti itu. Baru kemudian ketika koreksinya sudah lewat 61,8 retracement, teman-teman harus hati-hati, itu trennya udah habis. Contohnya BRPT ya. BRPT udah habis ya koreksinya. Trennya udah habis. Ya nunggu tarikan Pak, iya betul. Nunggu kalau ada yang ngedorong lagi. Kalau nggak ada ya, sepertinya juga masih akan di situ. Karena apa? Karena saham itu bergerak ketika ada yang mendorong ya. Bergerak ketika ada yang mendorong naik. Ya. Seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.